Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi Pak Anies Baswedan itu katanya sudah kantongi nama cawapres pendampingnya itu. Tapi belum akan diumumkan. Jadi kalimat ini seolah-olah bersayap. Yang pertama memberikan kode kepada relawannya agar tetap sabar menunggu. Kemudian yang kedua memberikan membuat efek-efek penasaran buat calon lawannya itu yang menarik di bagian ini. Bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan, menyebut soal kriteria calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden di 2024. Pak Anies menuturkan setiap partai pengusungnya akan menyampaikan pesan pada waktunya itu. Anies membeberkan soal cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024 hanya menunggu waktu untuk diumumkan. Namun yang jelas, cawapres itu ada 4 kriteria utamanya. Yang pertama, kriterianya jelas, memiliki misi pada kemenangan. Nah, yang kedua, bisa bekerja sama dalam pemerintahan dengan baik. Kemudian kriteria yang ketiga, bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat, punya visi yang sama sehingga kiblatnya searah selangkah nantinya. Nah, soal siapa dan berapa nama yang dipertimbangkan, Pak Anies Baswedan menjawabnya secara diplomatis. Dia bilang, hanya satu kandidat bagaimana? Kalau hanya satu kandidat bagaimana? Nanti sajalah, hari ini belum bisa diumumkan. Jadi, di jawaban seperti itu ya keren sekali. Kenapa? Seolah-olah dia memberikan sinyal bahwa kalau hanya satu kandidat saja bagaimana? Jadi di bayangan itu kita sudah tahu bahwa Pak Anies mungkin sudah menyenter satu orang untuk menjadi cawapresnya itu. Nah, di bagian penentuan cawapres juga ini hal yang paling penting sekali. Kenapa? Dengan melihat cawapres dari koalisi itu, kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa menerka petak kekuatannya di bagian mana. Nah, ini yang sebenarnya sangat diurgensi untuk tidak terburu-buru menentukan cawapresnya. Kenapa? Dengan kemarin kasusnya Pak Prabowo yang sangat cepat sekali menentukan bahwa Pak Sandiaga Uno adalah cawapresnya, itu bisa dimanfaatkan oleh koalisinya Pak Jokowi pada saat itu. Dengan melihat kekuatannya, maka Pak Jokowi langsung mengambil kekuatannya Pak Ma'ruf Amin sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Sehingga kemudian sebagus apapun ide-ide dan gagasannya Pak Prabowo ya mentah semuanya. Karena Nahdlatul Ulama pada saat itu sudah bergabung dengan koalisi PDIP. Dan kita lihat bagaimana kemudian kekuatannya nasionalis bergabung dengan Nahdlatul Ulama, itu bagaimana kekuatannya kita lihat Pilpres 2019 lalu. Nah, kita kembali lagi masalah pencawapresan ini, cawapresnya Pak Anies ini. Dengan melihat kriteria yang ada, dengan melihat kriteria yang dipaparkan Pak Anies, meskipun hanya mengatakan satu nama, tetapi kita bisa menduga-duga apakah Pak AHY, apakah Ibu Khofifah, bisa jadi Pak Gatot Nurmantio juga. Nah, ini yang kemudian saya pikir kalimatnya itu sangat bersayap kawan-kawan. Perlu kita nantikan pertarungan seperti apa yang bakal tersaji. Oke, kita pindah ke sebelah. Katakanlah Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo juga sebenarnya bingung. Bukan Pak Ganjar yang bingung, tapi Ibu Megawati. Bu Megawati sebenarnya juga bingung untuk menentukan cawapresnya Pak Ganjar. Apakah Ibu Megawati akan mendorong Puan? Itu bakal beresiko besar. Kenapa? Karena ketika Ibu Puan yang didorong, maka itu hal yang sangat memberikan resiko yang besar. Pemenangan dengan persentase yang minim nantinya. Serius. Kalau itu kan hanya berasal dari satu partai kan. Oke lah, katakanlah P3 sekarang sudah masuk dan bergabung dengan PDIP. Tetapi kita perlu tahu juga, perlu kembali ingat bahwasanya arus bawah P3 itu milihnya
Pak Anies itu. Jadi perlu sebenarnya kekhawatiran itu yang sebenarnya membelenggu Ibu Mega sekaligus tokoh-tokoh pemikirnya yang berada di sekitarnya saat ini. Itu. Jadi wajar jikalau setiap ada undangannya Adian Apitupulu di stasiun televisi manapun itu pastinya apa ya, dia sangat lesuh. Saya pikir Adian Apitupulu sudah berhitung dan ya dia sudah mengakui kekalahan di 2024 lewat mimik mukanya itu. Tetapi kan politik dinamis dan masih bisa berubah karena ini kan waktunya masih lama. Saya pikir jadi untuk relawan dan pendukung Pak Anies, saya pikir jangan dulu terlalu euforianya jangan terlalu tinggi, kemudian PD-nya itu jangan dulu terlalu tinggi, karena saya lihat juga bagaimana kemudian relawannya Pak Ganjar, relawannya Pak Prabowo juga setiap hari kan, setiap hari juga mereka bekerja. Jadi perlu dinantikan bagaimana kemudian ini menjadi pertarungan yang menarik menuju 2024. Ada satu hal positif yang bisa saya tangkap dalam menuju Pilpres kali ini. Saya lihat media sosial itu sudah tidak ramai lagi mengutarakan ujaran kebencian, kemudian menyerang personal, itu sudah tidak akan lagi. Sekarang di media-media itu sudah dipenuhi dengan pertarungan ide dan gagasan. Nah, semoga ini selalu diutara, semoga ini selalu citra seperti ini selalu berkembang hingga Pilpres selesai, supaya tidak ada lagi ujaran-ujaran kebencian, saling hina dan sebagainya. Itu kan sangat tidak berkelas, kawan-kawan. Saya pikir perlu ada dongkrak kita menaikkan level pemikiran kita untuk saling bertarung ide, saling bertarung gagasan, supaya ada timbal balik pemikiran itu. Nah, itu yang di wilayah kerennya di situ. Kita lanjut di sini, kawan-kawan. Nah, PKS berharap koalisi lain segera umumkan cawapres. Ini juga saya pikir PKS cerdas juga karena memancing kubu lawan untuk secepatnya memperlihatkan kekuatannya, untuk secepatnya memperlihatkan cawapresnya itu. Nah, adapun Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi dalam kesempatan itu mengisyaratkan cawapres Anies bakal diumumkan di detik-detik terakhir oleh koalisi pengusungnya itu. Jadi saya lihat kemudian bagaimana cerdasnya PKS yang memancing lawannya untuk segera memperlihatkan kekuatannya. Iya, mendeklarasikan cawapres itu sama halnya memperlihatkan kekuatan. Memperlihatkan cawapres sama halnya kita sudah sudah memperlihatkan peta kekuatan kita di mana. Saya pikir seperti itu. Nah, Abu Bakar Al-Habsyi juga membantah koalisinya menunggu detik-detik terakhir untuk mengumumkan cawapres, karena sebenarnya kandidatnya itu sudah ada. Ini yang keren sekali di PKS. PKS itu cerdas sekali dalam pemilihan diksi untuk membuat kalimat yang bersayap. Jadi dari awal kalimat ini kita sudah lihat bagaimana kemudian bisa menenangkan relawan dan pendukung Pak Anies. Di sisi lain juga saya pikir menyerang psikis dari lawannya itu. Ya, kita bisa lihat bagaimana cawapres ini, posisi cawapres itu sangat mempengaruhi kemenangan. Karena saya pikir cawapres adalah penopang dan penyempurna kemenangan nantinya, penyempurna penambah suara untuk kemenangan di Pilpres 2024. Ya, kita bisa lihat kemarin bagaimana kemudian Pak Maruf Amin dipakai oleh Pak Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2019. Itu kan jelas sekali di wilayah itu. Jadi saya pikir perlu kita nantikan juga. Nah, masalah cawapres dari Pak Anies ini kan kita lihat bagaimana kemudian banyak sekali nama yang disodorkan, terutama dari Pak JK. Kemarin menyodorkan satu nama yang tidak diperlihatkan di publik, tetapi saya menduga bahwa Pak JK memberikan dan menyodorkan nama ke Pak Anies itu
adalah Ibu Khofifah. Ya, kita bisa tahu di mana posisi Pak JK sekarang ini. Kita bisa tahu Pak JK sekarang berdiri untuk siapa. Hubungan Pak JK dengan Pak Anies itu layaknya anak dan ayah itu. Kedekatannya sangat luar biasa. Jadi saya pikir Pak JK juga akan mati-matian untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Terlebih lagi, kekuatan Pak JK itu tidak sendirian. Karena di samping Pak JK saat ini ada Pak SBY. Yang Pak SBY juga tidak kayak kita sudah tahu lah Pak SBY kekuatannya seperti apa. Dan saya pikir jika Pak SBY turun gunung, maka Jatim akan ikut itu. Saya pikir seperti itu. Bagaimana kemudian loyalitasnya masyarakat Jawa Timur kepada Pak SBY, 2 kali memenangkan Pak SBY di Jawa Timur itu. Bahkan pernah di sekali 2004 Pak SBY juga menang di Jawa Tengah itu. Saat itu mengalahkan Ibu Megawati. Jadi sebenarnya sejarah-sejarah itu bisa kita ungkit kembali, karena jangan sampai ini yang kemudian diyakini oleh para pendukungnya Pak Anies, jangan sampai di 2004 itu sejarah di 2024 itu terulang di 2024 ini, bahwasanya PDIP keok di kandangnya yang kita Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Jadi ini yang menarik kawan-kawan, karena saya lihat Pak SBY saat ini akan turun gunung. Jadi sekarang kata Rocky Gerung itu sekarang sudah pakai ransel dan tinggal turun saja itu. Nah ini yang menarik ini. Nah coba kita lanjut lagi di sini. Sebelumnya setidaknya 5 nama mencuat sebagai cawapres yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Mereka adalah Ketua Umum Demokrat yakni Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian ini juga yang sekarang ini menjadi kandidat kuatnya untuk menjadi cawapres dari Pak Anies Baswedan. Kemudian ada juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan itu. Yang saya pikir dari PKS, jika Pak Ahmad Heriawan tidak diambil itu tidak jadi masalah. Yang penting dari PKS itu menang dulu lah itu. Nah kemudian dari ada juga mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang saya pikir juga elektabilitasnya bagus di wilayah masyarakat menengah ke bawah itu. Nah kemudian ini juga yang paling kuat ada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kemudian ini juga sangat kuat sekali untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Sekali lagi saya ulangi bahwa Ibu Khofifah adalah tokoh NU, tokoh perempuan, tokohnya Jawa Timur. Jelas 3 persentase ini mampu untuk menopang suara Pak Anies melaju pada menjadi presiden di 2024. Nah kemudian yang nama kelima, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dan ketika Pak Sandiaga Uno dipilih untuk mendampingi Pak Anies, jujur saya pribadi yang kecewa itu. Mungkin saya pribadi sangat kecewa. Kenapa? Karena Pak Sandiaga Uno saya pikir cocoknya untuk menjadi menteri. Dan siapapun presidennya saya berharap Pak Sandiaga Uno tetap menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu sudah menjadi basicnya dan sudah bagus saya pikir. Jadi bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Kira-kira siapa yang cocok mendampingi Pak Anies? Ataukah ada nama dari teman-teman yang tidak ada yang tidak saya sebutkan di 5 tadi? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan warahmatullahi wabarakatuh.